Pada dini hari di jalanan Korea, di mana saat itu kebanyakan orang masih beristirahat, tampak sebuah mobil putih yang dikendarai seorang pria menyusuri jalan. Mobil putih itu kemudian mengikuti mobil lain yang berwarna hitam. Namun entah dengan sengaja atau tidak, pengendara mobil putih itu melaju dengan cepat sehingga menabrak bemper belakang mobil hitam. Sang pengendara mobil hitam, yakni seorang pria paruh baya, segera keluar dari mobil dan memotret kerusakan bumpernya sebagai barang bukti. Namun, tiba-tiba saja bulan Agustus tahun 2005, pagi hari setelah kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Jeonan, tampak dua orang polisi sedang terjebak di kemacetan. Kedua polisi itu ditugaskan untuk memeriksa TKP pembunuhan semalam. Salah seorang polisi yang bernama Jung Tae-suk melihat sejumlah anggota gangster yang sedang berkumpul. Ia pun menghampiri mereka. Para anggota gangster itu mengenal Tae-suk seolah sudah terbiasa berurusan dengan sang polisi. Meski Tae-suk disogok sejumlah uang untuk pergi dari sana, ia tetap kekeh dan menerobos masuk ke tempat yang dijaga para gangster, yakni sebuah kasino. Di lain tempat, seorang asisten bernama Kwon Oh-seung menghampiri bosnya yang sedang berlatih tinju. Bos gangster ini bernama Jang Dong-soo. Asistennya memberitahu bahwa kasino miliknya diganggu oleh Tae-suk lagi. Dong-soo pun segera menyudahi latihan tinjunya dengan samsak yang berisi tubuh manusia. Bos gangster yang sudah berpakaian rapi itu pun menelepon kepala kepolisian. Ia mengungkapkan kekecewaannya sebab telah mengeluarkan uang banyak untuk menyuapnya. Namun anak buah sang kepala kepolisian masih saja mengusik bisnisnya. Sang kepala kepolisian segera menghubungi Tae-suk. Namun bukannya takut, ia justru mengabaikan telepon sang atasan setelah menangkap seorang pegawai kasino yang menjual kupon berhadiah ilegal. Sebelum membawanya ke jeruji besi, ia menyuruh pegawai kasino itu untuk mengantarkannya terlebih dulu ke TKP pembunuhan. Tempat itu telah dikelilingi oleh polisi serta tim penyidik, juga para wartawan yang hendak mengambil foto. Setelah memeriksa mayat korban pembunuhan, Tae-suk mengecek mobil milik korban. Ia menyadari bahwa bagian belakang mobil itu terdapat bekas tabrakan. Sebuah dugaan muncul bahwa kejadian tragis ini kemungkinan adalah pembunuhan acak. Di tempat lain di sebuah ruangan mewah, Dong-soo tengah membicarakan persoalan bisnis dengan Hyo Sang-do, seorang bos dari gangster lain. Persoalan bisnis antar kedua gangster itu memanas, sebab Sang-do menginginkan bisnisnya diperluas dari batas yang telah ditentukan antara kedua kubu. Dong-soo mengatakan pada Sang-do agar tak rakus dengan mengambil semua yang bahkan juga bukan miliknya. Namun dengan entengnya, Sang-do mengatakan bahwa ia masih ingin lebih. Mendengar itu, Oh-seung yang tidak terima lantas menyela dan mengatakan bahwa keinginan Sang-do untuk merampas bisnis mereka telah berlebihan. Asisten Sang-do juga tak tinggal diam mendengar ada orang yang berani kurang ajar dengan bosnya. Sang-do yang tak tinggal diam pun lantas menyiram Oh-seung dengan kuah mie. Ia kecewa dengan sikap kurang ajar anak buah Dong-soo tersebut. Demi menjaga hubungan bisnis dan kedamaian antar kedua pihak, Dong-soo memberi pelajaran pada kedua asisten tersebut. Di ruang rapat kantor kepolisian, para tim penyidik membeberkan fakta bahwa pelaku bukanlah seorang amatir, sebab tidak ada secuil pun bukti yang ditinggalkan pelaku dalam pembunuhannya. Namun kepala kepolisian menganggap bahwa kasus ini adalah perampokan, sebab dompet korban tidak ada di TKP. Tae-suk yang sedari tadi diam pun mengutarakan pendapatnya, bahwa kasus pembunuhan di Jeonan memiliki kesamaan dengan kasus-kasus pembunuhan sebelumnya, di mana pelaku menggunakan pisau dengan ukuran yang sama sebagai senjata. Namun pendapatnya segera ditentang oleh kapten tim pertama, sebab dalam setahun saja
ada 1.000 kasus pembunuhan yang rata-rata juga menggunakan pisau. Mengingat senjata api tidak bebas diperjualbelikan di Korea Selatan. Tae-suk tetap kekeh pada kesimpulannya bahwa ini adalah pembunuhan berantai dan bisa saja akan ada korban lagi yang berjatuhan. Namun kesimpulannya diremehkan. Bahkan kepala kepolisian menduga bahwa sikap Tae-suk yang berusaha mempertahankan argumennya hanya untuk kepentingannya demi mendapat promosi jabatan. Tae-suk yang mendengarnya pun marah dan meninggalkan ruang rapat tersebut. Kembali ke Dong-su yang telah mengakhiri perbincangan bisnisnya dengan Sang-do. Kondisi di luar tampak hujan. Dong-su pun mengatakan pada Oh-seong, asistennya, jika ia ingin menyetir mobil sendiri tanpa ada kawalan anak buahnya. Di derasnya hujan ketika ia sedang menyetir sambil menelpon, tiba-tiba saja mobilnya ditabrak dari belakang. Dong-su pun keluar dari mobilnya untuk menemui si penabrak. Ternyata penabrak itu adalah si pengendara mobil putih, pelaku pembunuhan sebelumnya. Dari sini kita akan menyebutnya sebagai si iblis. Dong-su yang tidak tahu memaafkan kelalaian si iblis dan menyuruhnya pergi. Namun saat Dong-su berbalik badan, meski telah menerima sejumlah tusukan di badannya, Dong-su masih mampu membalikkan keadaan dan membalas si iblis. Mengetahui bahwa lawannya tak selemah itu, si iblis dengan pisau yang masih menancap di dadanya, lantas kabur ke mobilnya dan memacunya, hingga menabrak Dong-su. Mengira bahwa pelaku yang berusaha membunuh bosnya adalah suruhan Sang-do, Oh-seong dan sejumlah anak buahnya lantas menyerbu tempat usaha milik Sang-do. Malam itu adalah malam yang panjang bagi Dong-su. Ia harus menjalani operasi setelah mendapat luka tusuk dan kehilangan banyak darah. Di sisi lain, si iblis menempelkan mobilnya di bahu jalanan yang sepi. Ia mengobati dirinya sendiri dan kemudian melancarkan aksi pembunuhan lain pada seorang pemilik ternak anjing. Keesokan paginya di rumah sakit, Dong-su yang telah sadar berkata pada Oh-seong bahwa sang pelaku penyerang bukanlah suruhan Sang-do. Tae-suk yang mendengar kabar percobaan pembunuhan Dong-su datang setelah dihubungi oleh pihak rumah sakit. Niat Tae-suk untuk membantu mencari sang pelaku tak dihargai oleh Dong-su, sebab ia merasa akan lebih cepat untuk menangkap si iblis dengan tangannya sendiri. Dirasa percuma sebab tak mendapati informasi apa-apa darinya, Tae-suk pun pergi. Tae-suk kemudian mengendarai mobilnya menuju tempat parkir basement, di mana mobil Mercedes hitam yang dikendarai Dong-su semalam berada. Di mobil itu Tae-suk menemukan sebuah bekas tabrak di bumper belakang mobil. Hal yang sama ia temukan pada mobil kasus pembunuhan pertama sebelumnya. Di rumah sakit, Sang-do pun datang menjenguk rekan bisnisnya tersebut. Sang-do menyinggung bagaimana mereka baru saja berdamai, tapi Oh-seong yang salah paham menyerang tempat usahanya. Sang-do meminta Dong-su bertanggung jawab atas perbuatan Oh-seong dengan membiayai pengobatan anak buahnya yang terluka dan juga meminta setengah wilayah dari kekuasaannya. Keinginan pertama dapat disanggupi Dong-su, tapi tidak dengan memberikan setengah wilayahnya. Malamnya di kantor kepolisian, Tae-suk masih kekeh bahwa kasus pembunuhan ini berhubungan. Awalnya kepala kepolisian tampak tak acuh. Namun setelah mendengar bahwa untuk pertama kalinya ada korban selamat, dan itu adalah Jang Dong-su, ia pun mau mendengarkan Tae-suk. Tae-suk yakin kalau ini merupakan pembunuhan berantai. Sebab tak mungkin orang biasa akan cari masalah dengan sosok gangster yang ditakuti. Sadar bahwa saksi dan korban selamat adalah Dong-su, gangster yang menyuapnya, si kepala kepolisian pun tak mau melibatkannya dalam kasus ini. Tae-suk yang muak pun ingin agar Dong-su ditangkap sebab banyaknya catatan kriminalnya. Dengan penangkapan Dong-su, kepolisian bisa memaksanya untuk bicara mengenai ciri-ciri si iblis. Karena jika Dong-su yang pertama menangkap si iblis,
ia akan langsung membunuhnya. Dan semua kasus-kasus yang kepolisian selidiki akan lenyap begitu saja. Sang kepala kepolisian yang tak mau gangster pengalir dananya ditangkap, mengusir Tae-suk dari ruangannya. Di rumah sakit, Dong-su mendatangkan seorang pelukis wajah dan memintanya untuk membuat sketsa si iblis. Samar-samar wajah si iblis yang dilihat Dong-su mampu digambarkan secara detail oleh si pelukis. Setelah sketsa jadi dan Dong-su rasa cukup mirip dengan wajah si iblis, ia segera meminta anak buahnya mencari si iblis sebelum polisi menemukannya terlebih dulu. Di lain tempat yang jauh, si iblis kembali melancarkan aksinya, membunuh seorang sopir truk yang sedang menepi di rest area. Belum jauh truk itu berjalan, rekan si sopir yang selama ini tertidur di belakang kursi pengemudi pun terbangun. Ia kebingungan melihat si iblis yang tak dikenalinya mengemudikan truk, dan aksi keji si iblis kembali terjadi. Beberapa hari kemudian setelah pembunuhan tersebut, Tae-suk bersama sejumlah petugas kepolisian menggerebek tempat kasino milik Dong-su dan menyitanya. Setelah penyitaan tersebut, Tae-suk yang berada di kediaman Dong-su mengancam akan menangkapnya. Namun jika Dong-su mau berbicara mengenai ciri-ciri si iblis, ia akan membiarkan bisnis Dong-su berjalan seperti semula. Awalnya Dong-su tak takut akan ancaman penangkapan itu. Namun mendengar fakta bahwa si iblis adalah pembunuh berantai, Dong-su pun menyimak perkataan Tae-suk. Tae-suk mengimbuhi kalau si iblis bukanlah psikopat biasa, sebab kebanyakan psikopat membunuh wanita atau orang-orang yang lebih lemah darinya. Sedangkan di kasus pembunuhan ini, si iblis tanpa takut melancarkan aksinya pada Dong-su yang terkenal sebagai seorang gangster tangguh dan disegani. Di sebuah proyek bangunan, Oh-sung melaporkan pada Dong-su bahwa para investor mengundurkan diri dari proyeknya. Proyek itu rencananya akan dibangun sebuah kasino terbesar di Korea Selatan. Alih-alih memperdulikan bisnisnya tersebut, Dong-su malah menanyakan perkembangan pencarian si iblis. Oh-sung menjawab bahwa mereka telah menemukan mobil yang digunakan si iblis beserta pisau yang ia gunakan. Entah bisikan dari mana, Dong-su akhirnya mau bekerja sama dengan Tae-suk. Dong-su memberitahu informasi pembunuhan yang baru terjadi dan mengundang Tae-suk datang ke rumahnya. Di rumah mewahnya, Dong-su tanpa rasa takut mengutarakan niat jahatnya untuk membunuh si iblis di depan seorang polisi. Dong-su lalu membuat kesepakatan dengan Tae-suk, di mana ia mau bekerja sama bahkan berbagi informasi dengan sang polisi. Dengan syarat, siapapun yang pertama kali berhasil menangkap si iblis, dialah yang berhak membawanya. Jika Tae-suk yang pertama menangkap si iblis, ia akan menahannya di penjara. Namun, jika Dong-su lah yang pertama menemukannya, ia akan membunuhnya. Keduanya pun sepakat dan menyatukan dua kekuatan, yakni polisi dan gangster. Meski keduanya telah membuat kesepakatan kerjasama, tetap saja ada kecurigaan antara keduanya sebab tujuan mereka yang berseberangan. Baik Tae-suk maupun Dong-su saling tak mempercayai satu sama lain. Kedua belah pihak pun sama-sama memikirkan untuk saling memanfaatkan satu sama lain. Dong-su memanfaatkan tim forensik kepolisian dan Tae-suk memanfaatkan komplotan anak buah Dong-su untuk menangkap si iblis. Tae-suk dan dua rekan yang dipilihnya pun memulai investigasi. Di pihak gangster, sebelum memulai pencariannya, Dong-su terlebih dulu mengirim salah seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi sang Do. Keesokan paginya, Tae-suk menemui Cha Seo-jin, seorang ahli forensik yang membantunya di kasus pembunuhan pertama. Tae-suk pun memberikan sampel rambut dan darah dan meminta Seo-jin untuk mencari tahu siapa pemilik dari sampel tersebut. Setelah pertemuannya dengan Tae-suk, Seo-jin langsung menuju TKP di mana mayat sang Do berada. Namun di pembunuhan kali ini, Seo-jin menyadari jika pisau yang digunakan sebagai senjata sengaja ditinggalkan seolah-olah ingin membantu kepolisian menemukan barang bukti. Di kantor kepolisian, pimpinan tim penyelidik memarahi ketidakbejusan anak buahnya
menangani kasus pembunuhan yang telah terjadi, termasuk kasus Sangdo, di mana kali ini seorang gangsterlah yang terbunuh. Taesuk yang semula hanya termenung, kemudian mendapat sebuah telepon dari Seojin. Seojin memberitahu jika pisau yang digunakan sebagai senjata pembunuhan pada kasus Sangdo terdapat DNA dari korban-korban sebelumnya. Seojin juga mengatakan bahwa ini artinya pembunuhnya adalah orang yang sama. Taesuk terdiam. Jika senjata dari pembunuhan Sangdo memiliki DNA dari korban sebelumnya, artinya senjata itu milik si iblis. Namun mengingat bahwa pisau si iblis terjatuh dan ditemukan oleh Dongsu, menandakan bahwa Dongsulah pelaku di balik pembunuhan Sangdo. Taesuk yang menganggap perbuatan Dongsu tersebut kelewatan, lantas mendatangi rumahnya dan menghajarnya. Dongsu yang bukan seorang gangster kaleng-kaleng dengan mudah menjatuhkan sang polisi. Ia kemudian dengan santai mengatakan bahwa pembunuhan Sangdo tidak akan mempengaruhi rencana awal mereka untuk memburu si iblis. Taesuk yang tak mampu berbuat apa-apa hanya bisa mengucap sumpah untuk memenjarakan Dongsu setelah kasus si iblis berakhir. Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan si iblis mulai ramai diperbincangkan di media nasional Korea Selatan. Di lain tempat, si iblis sedang menonton televisi yang memberitakan kasus pembunuhan Sangdo. Media menyebut jika pisau yang ditemukan pada mayat Sangdo terdapat DNA dari korban-korban sebelumnya. Sedangkan bukan si iblislah yang menggunakan pisau tersebut untuk membunuh Sangdo. Di upacara pemakaman Sangdo yang dihadiri sejumlah anggota gangster, tampak Dongsu bersama anak buahnya turut serta mengucapkan bela sungkawa. Meskipun tanpa sepengetahuan mereka, dialah dalang dibalik kematian Sangdo. Ketika acara makan-makan, tak disangka si iblis turut datang di pemakaman Sangdo. Si iblis menyadari keberadaan Dongsu, seorang gangster yang pernah ia coba bunuh. Sayangnya, Dongsu sendiri tak menyadari keberadaan si iblis. Si iblis kemudian menghampiri asisten Sangdo. Mereka berdua tampak seolah saling mengenal satu sama lain. Ia kemudian memberikan sebuah kertas lalu beranjak pergi. Kertas itu bertuliskan pengakuan si iblis bahwa ada seseorang yang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sangdo. Ketika Taesuk dan Dongsu memeriksa mobil yang sebelumnya digunakan si iblis, tiba-tiba saja anak buah Sangdo yang besar jumlahnya datang menyerang. Mereka sudah tahu bahwa Dongsulah pelaku yang menghabisi nyawa bos mereka. Kedatangan mereka tak lain dan tak bukan adalah untuk balas dendam. Pertempuran pun tak terelakkan. Taesuk dan Dongsu yang hanya berdua saja harus melawan sejumlah orang bersenjata. Meski kalah jumlah dan sempat di posisi tersudut, menakjubkannya kedua orang itu mampu mengalahkan para anggota gangster Sangdo. Taesuk sempat ingin menolong asisten Sangdo yang sekarat karena tertikam pisaunya sendiri. Namun karena sudah terlambat dan tak bisa ditolong, Taesuk seketika syok. Ia tentu tak menginginkan adanya nyawa melayang yang melibatkan dirinya sebagai seorang polisi. Dongsu yang terbiasa dengan pertikaian antar gangster menyuruh Taesuk segera pergi dari sana, sedangkan ia akan membereskan mayat tersebut. Di tempat kediaman korban baru yang dihabisi si iblis, Taesuk bersama dua rekannya merekam pembicaraan antara si iblis dengan sang istri korban. Sang istri dengan cemas menanyakan apakah suaminya masih hidup atau tidak. Ia bahkan juga menawarkan uang bila memang itu yang si iblis inginkan. Namun si iblis hanya meminta wanita itu untuk menemuinya di suatu tempat yang sudah ditentukan. Wanita itu pun mendatangi sebuah tempat yang adalah kedai makanan kecil. Namun alih-alih memata-matai dan menyergap si iblis, Taesuk dan dua rekannya rupanya telah lebih dulu diawasi oleh si iblis. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Si iblis berhasil kabur, meninggalkan ketiga polisi tersebut. Mereka kemudian menginterogasi sang pemilik kedai makanan. Dari dialah ketiga polisi itu mendapat informasi
jika si iblis makan dan memesan suatu soju yang bermerek. Dengan bantuan sejumlah tim penyidik, Tae-suk bersama yang lainnya pun memeriksa satu persatu botol soju yang secara spesifik bermerek tertentu. Usaha Tae-suk untuk menemukan identitas si iblis menemukan sedikit titik terang ketika Seo-jin memberikan data seseorang. Data orang itu cocok dengan sidik jari yang terdapat pada botol soju dan setir mobil yang dipakai si iblis. Namun anehnya tidak ada sidik jari atau DNA selain korban di pisau tersebut. Menujulah Tae-suk ke sebuah kos, tempat di mana si tersangka tinggal. Berdasarkan pengakuan si pemilik kos, tersangka yang dicari Tae-suk belum pernah kembali ke kosnya selama 3 bulan. Pemilik kos itu juga menambahkan bahwa pria yang tinggal di kosnya adalah pria yang baik. Hidupnya lurus, taat agama, tidak pernah mabuk, bahkan selalu tepat waktu dalam membayar biaya sewa kos. Tae-suk kemudian memasuki kamar milik tersangka yang dicarinya tersebut. Kamar itu berisi akuarium kosong, lukisan, juga buku-buku yang tertata rapi. Tae-suk yang tengah memeriksa seisi ruangan tak sengaja menemukan sebuah foto yang menunjukkan seorang pria dan 3 wanita, seolah-olah adalah sepasang suami istri dan 2 anak putrinya. Merasa dan sedikit janggal dari foto itu, Tae-suk mengeluarkan handphonenya dan menyandingkan foto itu dengan sketsa si iblis yang dibuat oleh Dong-soo. Ketika foto dan sketsa itu disandingkan, keduanya rupanya memiliki kemiripan. Tae-suk lantas mengabari Dong-soo mengenai foto yang ia temukan. Keduanya sama-sama tersenyum tipis, seolah orang yang sangat ingin mereka siksa berada di depan mata mereka. Terungkaplah identitas asli si iblis yang bernama Kang Kyung-ho. Ia berumur 35 tahun. Kyung-ho ini sebelum kasus pembunuhan berantai yang dilakukannya tak pernah punya catatan kriminal. Ia juga masih sering menelpon orang-orang dekatnya, namun menggunakan ponsel sekali pakai sehingga tak bisa dilacak. Area perburuan seorang bernama Kyung-ho kemudian dipersempit ke satu area yang sebelumnya ia kerap menggunakan telepon di situ. Ketika polisi bersama puluhan anggota gangster menyusuri setiap sudut kota, baik ruang tertutup maupun ruang publik. Bermodalkan foto Kyung-ho, para anggota gangster yang terpecah dalam beberapa tim memeriksa seluruh tempat dan bangunan, seperti hotel, apartemen, rumah kontrakan, klub, bar, bahkan hingga pasar. Beberapa hari kemudian, tampak Dong-soo yang memakai payung sedang menunggu Tae-suk di dekat halte bus. Seorang gadis remaja sekolah yang berlari kecil pun ikut berdiri di dekatnya sambil menunggu bus. Sekalipun Dong-soo adalah bos gangster yang terkenal kejam, namun melihat gadis di dekatnya batuk karena asap rokoknya, ia langsung mematikan dan membuang rokoknya. Bahkan Dong-soo juga memberikan payungnya pada si gadis, mengingat hari itu hujan turun cukup deras. Bus pun tiba menjemput si gadis itu. Tak lupa ia juga mengucapkan kata terima kasih pada Dong-soo. Namun Kyung-ho juga berada di bis yang sama. Malam harinya, Dong-soo mengadakan pesta minum bersama. Pesta minum itu dihadiri Tae-suk bersama rekan-rekannya dan anak buah Dong-soo. Meski awal kerjasama antar dua pihak ini sempat bersih tegang, kini mereka duduk dan minum di meja yang sama, seolah saudara satu tujuan. Di tengah kesenangan itu, Dong-soo lebih tertarik pada televisi yang memberitakan adanya kasus pembunuhan. Kali ini, kasus pembunuhan terjadi pada seorang gadis sekolah dalam perjalanan pulangnya. Namun, ketika melihat bahwa payung milik Dong-soo ada di TKP, ia sadar jika korbannya adalah gadis yang ia temui tadi di halte. Dengan hanya satu komando saja, seluruh anggota gangster Dong-soo mulai kembali bergerak. Kesenangan pesta minum mereka harus segera diakhiri setelah Kyung-ho kembali berulah dengan aksi kejinya. Mereka berpencar mencari tiap bangunan di daerah yang dilewati rute bis yang dinaiki gadis sekolah tadi. Setelah memeriksa satu persatu bangunan dan bertanya pada tiap orang di sekitar sana, Oh-seong akhirnya menemukan motel di mana Kyung-ho tinggal. Seorang office boy motel itu rupanya mengenal Kyung-ho.
Ia bahkan memberitahu secara spesifik nomor kamarnya berada. Namun ketika kamar itu digerebek, rupanya Kyung Ho sedang pergi. Polisi dan gangster itu kemudian membuat rencana penyergapan untuk menangkap Kyung Ho. Beberapa orang ditempatkan di berbagai posisi yang tak terlihat secara langsung. Sedangkan Tae-suk, Dong-su, dan Oh-seong menunggu di mobil mereka masing-masing. Waktu terus berlalu, hari makin larut. Sejumlah mobil lewat namun bukan milik si iblis seperti yang mereka harapkan. Hingga pada akhirnya, sebuah mobil berwarna putih melintas. Ketika mobil putih itu melewati mobil Tae-suk yang terparkir, Tae-suk melihat sendiri bahwa pengendara mobil itu adalah Kyung Ho. Mobil Kyung Ho sempat berhenti di tengah jalan. Namun karena ia menyadari ada sesuatu yang janggal, ia langsung menancap gas mobilnya dengan kuat. Mobil Tae-suk dan mobil Dong-su pun langsung membuntutinya. Kejar-mengejar mobil pun terjadi. Meski tinggal selangkah lagi Kyung Ho akan berhasil ditangkap, nyatanya persaingan kembali terjadi antara Tae-suk dan Dong-su untuk menjadi yang pertama menangkap Kyung Ho. Mobil Kyung Ho akhirnya bisa dihentikan setelah ketiga mobil itu bertabrakan di persimpangan jalan. Kyung Ho lebih dulu keluar dari mobil dan kabur menuju pemukiman. Kejar-kejaran pun masih berlanjut. Tae-suk, Dong-su, dan Oh-seong kemudian berpencar mencari di tiap gang pemukiman. Ketika ketiganya terpisah, nasib sial harus terjadi pada Oh-seong. Kyung Ho dengan brutal menikam Oh-seong yang tak bersenjata berulang kali tanpa ampun. Suara Oh-seong yang merintih kesakitan terdengar oleh telinga Tae-suk dan Dong-su. Sayangnya saat Dong-su tiba, Kyung Ho telah pergi meninggalkan Oh-seong yang sekarat. Amarah Dong-su makin meletup. Bukan hanya karena si iblis pernah berusaha membunuhnya, kini ia juga telah membuat Oh-seong, asisten kepercayaannya, sekarat. Dong-su kemudian mencari Kyung Ho yang bersembunyi di tempat karaoke. Malam itu tempat karaoke cukup ramai. Dong-su dengan teliti mengawasi setiap ruangan yang bisa saja si iblis bersembunyi di dalamnya. Setelah memeriksa satu persatu, ia melihat gelagat aneh dari dua orang wanita. Kedua wanita itu bernyanyi dengan suara yang gemetar seolah ketakutan. Dong-su dengan insting gangsternya pun tahu kalau Kyung Ho berada di balik pintu toilet ruangan itu. Tanpa ancang-ancang, Dong-su langsung mendobrak pintu dan menghajar habis-habisan Kyung Ho hingga tak mampu bangkit berdiri. Tanpa belas kasihan, Dong-su menyeret tubuh Kyung Ho dan memasukkannya ke dalam mobil. Tae-suk lantas memerintah rekannya untuk mencari lokasi Dong-su berada. Mengingat pada perjanjian awal, jika Dong-su yang pertama berhasil menangkap si iblis, ia akan membunuhnya. Artinya, jika si iblis terbunuh, usaha Tae-suk untuk memulihkan martabat kepolisian pun akan sia-sia. Di sebuah pabrik kosong, Dong-su mengikat kuat Kyung Ho pada sebuah kursi. Meski dipukul dan disiksa, Kyung Ho yang adalah psikopat gila justru menikmatinya. Baginya bermain dengan nyawa orang lain adalah sebuah kesenangan. Kyung Ho tidak takut akan ancaman Dong-su yang ingin memutilasinya. Ia dengan senyum psikopatnya justru menantang Dong-su untuk segera membunuhnya. Namun saat Dong-su hendak mengayunkan pistolnya, tiba-tiba saja Tae-suk menerobos tempat itu dengan mobilnya. Tae-suk menabrak Dong-su sehingga membuatnya langsung jatuh pingsan. Ia kemudian segera memasukkan Kyung Ho yang babak belur ke mobilnya dan membawanya ke kantor kepolisian. Malam itu wajah sumringah Tae-suk yang berhasil mendapat mangsa besar tak bisa disembunyikannya. Ia dengan bangga memamerkan pada rekan dan tim penyelidik lainnya yang tengah terkejut karena tahu siapa yang ditangkap Tae-suk itu. Keesokan paginya, kantor kepolisian ramai didatangi wartawan. Media gencar-gencarnya memberitakan tersangka atas kasus pembunuhan berantai di Korea. Tersangka itu, yakni Kyung Ho, tengah menikmati makanannya sambil dirawat di rumah sakit dan menunggu hingga waktu peradilannya tiba. Selain itu, media juga memberitakan penutupan berbagai kasino ilegal yang dilakukan oleh kepolisian. Anak buah Dong-su ditangkap.
Dan kini, para polisi masih mencari keberadaan Dongsu sebagai selaku pemimpin komplotan gangster. Beberapa hari kemudian, Taesuk menginterogasi Kyung-ho. Ia berusaha memahami jalan pikiran sang psikopat. Kyung-ho tak mau mengakui bahwa ia adalah pelaku dari semua kasus pembunuhan yang sudah terjadi. Apalagi tak ada bukti kuat yang mengarah langsung bahwa Kyung-ho adalah sang pelaku. Taesuk sempat dibuat frustasi menginterogasinya karena Kyung-ho terus membantah dan berbohong. Bantahan dan sanggahan Kyung-ho bahkan ia ungkapkan ketika hari peradilan. Pisau yang terdapat DNA seluruh korban nyatanya tak memiliki sidik jari yang menunjuk Kyung-ho sebagai pemakainya. Pengacara dari pihak Kyung-ho pun merasa keberatan dan ikut menyanggah bahwa bukti tersebut tak cukup membuktikan bila Kyung-ho pelakunya. Bukti lain yang kuat dan bisa memenjarakan Kyung-ho adalah dengan dipanggilnya seorang saksi. Saksi ini merupakan satu-satunya korban selamat dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Kyung-ho. Saksi itu tak lain dan tak bukan adalah Dongsu. Kedatangannya sebagai saksi bukanlah secara sukarelawan, sebab malam sebelumnya ia bertikai dengan Taesuk. Dengan ancaman rekaman suara di mana Dongsu mengatakan bahwa ialah pembunuh Sang-do, Taesuk memintanya datang sebagai saksi. Sebab hanya Dongsulah satu-satunya saksi kuat untuk memenjarakan Kyung-ho. Meski sempat ada keberatan Dongsu sebagai saksi, sebab ia juga terlibat dalam sejumlah kasus kriminal lainnya, hakim masih mempertimbangkannya untuk bersaksi di kasus pembunuhan ini. Malam setelah Dongsu ditikam, ia segera membuat sketsa wajah sang pelaku. Sketsa wajah yang mirip dengan Kyung-ho inilah yang ia tunjukkan sebagai bukti. Namun pengacara Kyung-ho kembali menyanggahnya. Bukti sketsa itu menurutnya tidaklah kuat dan konkret. Baginya, seorang Dongsu yang adalah gangster biasa terlibat dalam perkelahian. Jadi, sketsa itu bisa saja adalah orang lain yang tak ia kenal. Karena semua bukti yang ditunjukkan masih tak cukup kuat, Dongsu kemudian berdiri dan melepaskan pakaiannya. Seisi hadirin sidang pun langsung hening, melihat Dongsu dengan tato yang memenuhi sekujur badannya bertelanjang dada. Dongsu kemudian menceritakan malam di mana Kyung-ho menabrak mobilnya dan berusaha membunuhnya. Luka tikaman di dada dan sayatan pisau di tangan akibat Dongsu merebut pisau dari Kyung-ho menjadi bukti kuat. Dongsu lalu meminta agar Kyung-ho melepaskan pakaiannya juga, mengingat bahwa Dongsu sempat membalas dengan menikam di dada kirinya. Dongsu yang sudah terbiasa dengan kasus pembunuhan juga menambahi bahwa tangan seorang pembunuh berpisau biasanya banyak luka dan kuku jarinya juga rusak. Bukti-bukti fisik yang dikatakan Dongsu memang benar dan semuanya ada pada diri Kyung-ho. Bukti kuat terakhir yang diberikan Dongsu adalah sebuah kertas berisi tulisan tangan milik Kyung-ho. Kertas itu merupakan bagian rencana Dongsu dan Taesuk. Ketika mereka berdua berhasil mengalahkan para anak buah Sang-do, Dongsu menemukan kertas itu di saku asisten Sang-do. Kertas yang diberikan Kyung-ho pada asisten Sang-do di hari pemakaman seharusnya berisi sebuah informasi bahwa ada seseorang yang menggunakan pisau tersebut untuk membunuh Sang-do. Namun, kata seseorang pada kertas itu dirobek oleh Dongsu sehingga seolah-olah bahwa Kyung-ho sendirilah yang menggunakan pisau tersebut untuk membunuh Sang-do. Kyung-ho tak berkutik dan tak bisa membantah lagi. Ia hanya melempar senyum tipis pada Dongsu, seakan ia tahu bahwa kertas itu telah diubahnya. Melalui sejumlah bukti konkret yang ada dan pertimbangan akibat segala bentuk kejahatan tak berperi kemanusiaan, hakim memutuskan bahwa terdakwa Kang Kyo-ho dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Bersamaan dengan itu, Dongsu juga ditangkap atas keterlibatan dan sejumlah kasus gangster yang pernah dilakukannya. Kasus pembunuhan berantai berakhir. Sosok iblis yang melakukan pembunuhan demi kesenangan pribadinya telah ditangkap dan ditawan. Semua itu tak lepas dari usaha Taesuk dan rekan-rekannya. Atas jasa dan kerja keras mereka, kepolisian Korea memberikan sebuah penghargaan tertinggi dan promosi jabatan karena keberhasilan mereka menguak kasus yang membuat Korea Selatan sempat ramai. Di lain tempat di sebuah lapas, sebuah mobil tahanan yang mengangkut Dongsu tiba.
Para tahanan dan narapidana lain yang tahu bahwa bos gangster tiba di lapas mereka langsung membungkuk dan memberi hormat. Di lapas itulah Dongsu dan Kyung-ho kembali bertemu. Meskipun keduanya memiliki kasus tindak kriminal yang berbeda, Dongsu bisa berada di lapas itu karena keinginannya. Hal itu tak lepas dari perjanjiannya dengan Tae-suk, di mana ia akan bersaksi di pengadilan asalkan Tae-suk mau memenjarakannya di penjara yang sama dengan Kyung-ho. Kedatangan Dongsu memberi rasa segan pada orang yang mengenalnya dan juga memberi rasa takut pada orang yang melawannya. Di penjara inilah sang gangster akan membalaskan apa yang belum terbalaskan pada sang iblis.